Biasanya sih Ibu ada. Ibu sebagai anggota senat, tapi yang milih rektor itu kan anggota senat. Mata kuliah yang sebelumnya minggu lalu kita lakukan online, jadi kita bahas tentang variabel dummy yang mungkin kalian pernah dengar. Jadi sebelumnya itu variabel dummy itu adalah variabel pengganti atau apa ya, sebenarnya dummy itu artinya boneka. Jadi kita mengartikan dia adalah variabel pengganti. Variabel yang tidak, mungkin nanti ketemu dengan beberapa variabel itu yang tidak berbentuk angka. Lihat di situ ada variabel x-nya, ada variabel y-nya, di mana y itu adalah konsumsi, x-nya itu adalah pendapatan. Nah, ada lagi satu lagi variabel dengan berbentuk angka, tapi angkanya hanya 0 dengan 1. Nah, variabel dummy itu biasanya dia suatu pilihan, iya atau tidak. Nah, kalau yang di depan sini dia pilihan antara laki-laki dan perempuan atau berbentuk variabel gender. Nah, kalau kita lihat datanya di situ, kita ingin mengetahui apakah variabel pendapatan dan jenis kelamin itu berpengaruh terhadap tingkat konsumsi seseorang. Nah, apakah laki-laki lebih boros ataukah perempuan yang lebih boros, gitu ya? Kalau kita lihat di situ, variabel dummy-nya itu ada satu dibilang jika dia seorang laki-laki, 0 jika dia seorang perempuan. Nah, bisa juga mungkin kalian nanti memakai variabel tingkat pendidikan. Apakah tingkat pendidikan itu bisa mempengaruhi mendapatkan pekerjaan misalnya, atau penyerapan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Misalnya di tingkat pendidikan kalian bikin pilihan 1 jika dia lulusan S1, 0 dia jika lulusan S2. Nah, apakah si tingkat pendidikan itu berpengaruh dengan penyerapan tenaga kerja? Itu bisa juga menjadi variabel. Nah, beda halnya dengan skala Likert. Kalau skala Likert itu mungkin pernah kalian isi kuesioner yang berbentuk tingkatan. Misalnya 3 puas, cukup puas, puas, sangat puas, puas sekali. Nah, itu ada beberapa tingkatan. Nah, itu menggunakan skala Likert. Nah, biasanya hal yang seperti itu lebih ke orang manajemen biasanya. Lebih ke apa ya? Dia jurusan kayak pemasaran, terus SDM, dia mau menganalisis tingkat SDM seseorang. Misalnya kualitas pelayanan, nah itu bisa digunakan pakai skala Likert. Kalau orang EP ini jarang pakai skala Likert karena biasanya kita memakai data primer, data sekunder yang memang data primer itu langsung wawancara langsung berupa angka biasanya ya, kalau kita jarang berupa narasi seperti itu. Nah, ini hanya beberapa kasus yang bisa kita lihat seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan. Nah, nanti mungkin ketemulah dengan variabel-variabel seperti itu. Bisa kalian masukkan selain dengan angka-angka yang kalian dapatkan dari BPS atau data primer yang dari si narasumber. Oke, kita lihat di situ. Silakan dibuka EViews-nya. Kita akan membuktikan apakah si jenis kelamin itu berpengaruh terhadap tingkat konsumsi seseorang. Oke, kita lihat ininya. Silakan dibuka EViews-nya.
Oke, karena yang diketahui hanya jumlah data, ini hanya jumlah data ya. Jadi kita pakai yang unstructured aja. Kita pakai yang pertama. Lalu jumlah observasinya ada berapa? 12 berarti 12. Oke, berarti ada 12. Ya, oke. Ini lembar kerjanya. Oke, karena kita mau memasukkan datanya hanya si apa? Ini kan banyak keterangannya nih ya. Jadi takutnya masuk. Kita manual aja deh masukinnya, coba. Saya ajarkan cara manual. Objek, new objek, pilih yang series. Lalu untitled-nya diganti dengan D, variable, save variable. Lalu oke. Nah, kalau sudah klik 2 kali di Y. Bisa? Silakan di copy datanya untuk data Y. Kalian blok. Kalian copy. Lalu di sini ada edit. Klik editnya dulu, lalu letakkan di paling atas. Edit. Klik yang paling atas. NA tuh. Copy. Paste. Kontrol paste. Kontrol V anjir. Waduh. Ya, kalau sudah lakukan hal yang sama untuk X-nya. Berarti objek, series, lalu ininya X. Oke. X satu aja. Aku pencet. Yang D1-nya disalin. Nah, oke, kalau sudah kita regresi. Medianya X, di kanan open aktif ya. Kontrol. Kontrol.
Udah pencet apa itu? Open. Asal question. C-nya pindahkan ke sampingnya. Kita lihat di situ ada X-nya signifikan, pengaruhnya positif. Kita lihat di sini tanda koefisiennya positif, lalu probabilitasnya signifikan. Variabel dummy-nya dia tidak berpengaruh. Karena ditandakan lebih besar dari 0,05. Nah, berarti jenis kelamin tidak mempengaruhi tingkat produksi. Model laki-laki, model perempuan berarti sama. Oke, kalian nanti bisa Foto B. Oke, jika ada kenaikan pendapatan sebesar 1 juta, maka akan mempengaruhi kenaikan konsumsi sebesar 819.000 didapat dari sini. Oke, di sini saya tentukan hipotesisnya dia dua arah. Oke, kalau hipotesisnya dua arah, itu kita tidak mencantumkan dia berpengaruh positif atau negatif. Oke. Ciri-ciri hipotesis itu dua arah, kita tidak mencantumkan dia pengaruhnya positif atau negatif. Nah, kalau misalnya mau satu arah boleh, tapi dari awal kita udah pastikan bahwa pengaruhnya positif atau negatif. Misalnya tingkat konsumsi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan misalnya. Nah, jadi langsung kita sebutkan ininya apa bunyi hipotesisnya arahnya. Nah, berarti kalau itu dia hipotesisnya satu arah. Kalau misalnya kita bebaskan diduga pendapatan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Nah, kita nggak tahu, kita bebasin aja pengaruhnya positif atau negatif. Nah, nanti itu masing-masing ke dosen pembimbingnya maunya pakai yang mana. Nah, sebenarnya lebih enak sih dia pakai yang dua arah karena kita nggak tahu besok itu dapetnya positif atau negatif. Karena di level sebenarnya di level skripsi ini di level S1 itu dia sifatnya hanya pembuktian jika kita menulis skripsi. Misalnya kalian udah tahu nih si pendapatan itu berpengaruh si tingkat si konsumsi. Nah, si level skripsi itu hanya dia membuktikan apakah ia benar dia berpengaruh atau tidak. Jika dia berpengaruh, berapa pengaruhnya? Hanya di tingkat seperti itu. Beda di level dengan tesis dengan disertasi. Apalagi kalau disertasi itu dia harus menemukan hal yang baru dari si pengaruh yang tadi. Apakah ada variabel lain atau ada fenomena lain selain yang biasa orang lakukan. Nah, itu di level si disertasi. Makanya kalau di skripsi itu lebih menekankan arahnya yang sama. Jika di teorinya bilang positif, ya dia akan hasilnya biasanya harus positif juga gitu. Karena apa? Karena ya dia hanya di pembuktian benar atau enggak teorinya. Tapi kalau di sini biasanya itu masih nggak terlalu keras banget di penguji sama pembimbing untuk arah hasil dari penelitian kita nanti. Kalau di Jawa sana dia harus searah dengan teori yang kita dapatkan. Misalnya teorinya pengaruhnya positif, kita dapatnya negatif, itu udah wassalam, nggak akan lulus ininya skripsinya. Kenapa kamu beda sama teori yang udah ada? Kok kamu lebih pintar dari yang buat teori katanya gitu. Ya
Nah, jadi biasanya memang dipaksa tertutup. Nah, itulah biasanya yang membuat mahasiswa itu malas ketemu pembimbing atau ketemu uji. Nah, tapi kalau di sini kita masih nggak terlalu streng banget tentang masalah arah positif atau negatif, karena nanti tergantung kalian pembuktian di penelitian terdahulu yang menyebutkan hal yang sama, atau enggak ada teori yang menyebutkan hal yang seperti itu, atau enggak ada fenomena yang kalian dapatkan. Kenapa dia arahnya positif? Oh, ternyata bu waktu itu misalnya terjadi COVID itu fenomena. Jadi fenomena itu juga bisa dikatakan atau bisa dijadikan analisis kalian nanti kalau dari di hasil pembahasan deskripsi kalian nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada. Kalau nggak ada silakan di ini diolah datanya lagi, ditambahin x-nya x2. Kan itu ibu udah kasih x2. Tambahin x2-nya. Apakah arahnya atau ininya objek sama hasilnya? Jadi nggak perlu dihapuskan, kita tambah aja. Ya, tinggal tambah aja sama kayak tadi objek tambah x2. Ya, tadi D1 paling akhir kan? Ini udah pikir. Oh iya, bisa jadi ya. Gimana kalau ya? Setelah itu diklik ya, diklik Estimation. diurutin nggak sih? Tadi Iya, X tuh ya Jin, ya udah di ini kan, Y, ngeblok semua kan? Y, X, X2, D1. tidak.